warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan masih pandemi. Pada pagi ini kami dari kelompok manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan akan mempresentasikan makalah kami. Pertama-tama, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak dosen, Pak Akhirin. Langsung saja tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen madrasah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di madrasah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan yang umumnya. Kegiatan ini dilakukan untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian dikarenakan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya. Jadi manajemen keuangan ini nanti pembahasannya tentang biaya yang dibutuhkan, itu manajemennya bagaimana nanti akan dijelaskan panjang lebar dalam makalah kami. Kemudian manajemen keuangan itu adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan yang menyeluruh. Jadi dalam manajemen keuangan nanti itu ada tujuan yang akan dicapai. Sedangkan manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu 1, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan. Jadi di dalam manajemen pembiayaan itu harus ada penyusunan anggaran. Anggaran itu disusun guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Setelah penyusunan anggaran itu ada pembukuan. Jadi dari semua anggaran itu nanti dibukukan menjadi satu, nanti dilaporkan. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan. Jadi harus ada pengawasan dalam anggaran tersebut. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan itu merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa terpisahkan dari manajemen pendidikan. Karena manajemen pendidikan itu bisa berhasil juga karena adanya pembiayaan dan manajemen keuangan yang baik. Agar dana yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, maka dilakukan manajemen keuangan dan manajemen pembiayaan tersebut. Tujuan pendidikan yaitu 1, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini tujuan dari pendidikan. Jadi mencetak generasi manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi tidak hanya beriman saja tapi juga bertakwa kepada Allah, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demonstrasi, bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Jadi ini merupakan tujuan manajemen keuangan. Jadi harus ada laporan yang jelas
tentang manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yaitu yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Jadi dari keuangan sekolah yang diperoleh dari bisa pemerintah, dari orang tua atau sumber-sumber yang lain itu bisa efisien dan efektif bila di manajemen dengan keuangan yang baik. Yang kedua yaitu meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolahan. Jadi dengan adanya manajemen keuangan nanti tidak akan ada penyalahgunaan anggaran sekolahan. Jadi itu akan dialokasikan pada tujuan pendidikan. Kemudian tentang tujuan manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mewujudkan tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup kebutuhan pendidik, sarana dan prasarana. Jadi ini nanti semuanya itu akan terwujudkan dengan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan nanti akan tertib bila mengacu pada manajemen pembiayaan. Kemudian yang ketiga yaitu konsep dasar manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan masalah pembiayaan. Sedangkan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang lainnya. Konsep dasar manajemen keuangan dan manajemen pembiayaan yaitu yang pertama yaitu adanya penyusunan anggaran. Jadi harus ada anggaran. Dari anggaran tersebut kita susun, kita rencanakan itu seperti apa nanti ada penyusunannya. Kemudian yang kedua yaitu pembukuan. Dari sebuah rencana tersebut setelah itu dianggarkan, kemudian nanti semuanya itu dibukukan. Pembukuan ini bisa meliputi dua hal, yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang. Jadi ketika ada uang itu keluar, itu harus ada hitam di atas putih. Jadi harus ada tulisannya. Yang kedua yaitu pengurusan yang menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Yang ketiga yaitu auditing, pemeriksaan. Auditing adalah sebuah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharaan kepada pihak yang berwenang. Ini auditing. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan akan dijelaskan oleh Mbak Nailis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.